tentang podcastnya Sarwenda. Ini kalau ada pengikutnya, fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah lo membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan mengulas berbagai isu viral serta mereaksi konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan. Kali ini kita akan membahas sosok Ruben Onsu dan Sarwenda yang kembali menjadi perbincangan publik. Di tengah berbagai polemik yang belum juga mereda, muncul lagi sejumlah pernyataan dan reaksi yang membuat netizen semakin terbelah. Ada yang membela, ada yang mengkritik, bahkan ada yang mempertanyakan berbagai pengakuan yang kembali mencuat. Yang menarik, perkembangan terbaru dalam narasi ini bukan hanya soal pernyataan Ruben Onsu, tetapi juga munculnya berbagai tanggapan dari kreator lain yang ikut mengulas dan memberikan sudut pandangnya terhadap polemik tersebut. Situasi pun semakin memanas karena setiap pernyataan memunculkan respons baru dari publik. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Asal tuh nanti tuh, ya wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu tuh melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong anjing jing sama mantan suami kamu, ya secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah kasih tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Wenda, masalah kasur aja lu cemburuin, Wenda. Ya Allah, Wenda. Katanya Ruben Onsu tuh mengirimkan sebuah kasur tanpa sepengetahuan dia, dan diduga katanya Ruben Onsu tuh sudah mempersiapkan untuk bersama orang lain. Dan apakah setelah berpisah dengan si Wenda itu Ruben Onsu dekat dengan orang lain? Live dengan cewek lain? Kagak. Lu Wenda yang ada mah begitu lu. Segala macam kasur aja lu seujonin, Wenda. Ya Allah, itu endorse. Wenda, harusnya ketika lu dikasih kesempatan untuk klarifikasinya itu yang benar. Jangan makin bikin netizen itu gedeg sama lu. Segala macam kasur lu bahas, dibilang itu tuh sudah disiapkan dari jauh-jauh hari untuk bersama orang lain. Pada saat Onyo hadir, tidak lama anak-anak ada psikolog, ya. Jadi dia mulai lari ke Onyo, mungkin karena dia kesal. Jadi ceritanya ini kegeser dikit ke Onyo, mungkin karena dia kesel karena Onyo selama ini tidak pernah memberikan pembelaan untuk dia, ya. Jadi mungkin dia ada rasa kesel di situ, Kak, ya. Pada saat Onyo hadir, gak lama anak-anak ada psikolog. Kenapa kamu bawa ke sekolah anak-anak? Trigger awalnya adalah waktu itu Cici Talia tantrum. Gara-gara apa dia tantrum waktu itu kalau? Tantrum gak tahu kenapa, jadi dia tuh kayak tiba-tiba jadi kayak nangis, bisa pukul-pukul gitu loh. Oh. Tantrum kayak gitu, jadi aku sebagai seorang ibu sedih, dan dia ada melakukan sesuatu. Ya, pokoknya dimanapun ada apapun itu, aku sebagai seorang ibu sedih, gini ya, aku adalah seorang ibu, gini, pokoknya itu di setiap pertanyaan dan di setiap jawaban pasti ada itu, pasti itu. Ya, yang mau aku bahas di situ adalah ya, dia kan bilang pada saat Onyo hadir, ya kan, tidak lama anak-anak ada psikolog, ya kan. Nah, bisa ceritanya itu anak bisa marah-marah, tantrum, ngamuk-ngamuk gitu, gimana ceritanya, ya? Gimana ceritanya? Sedangkan ya, Betran Onyo diadopsi Oktober 2019, ya. Talia lahir Juni 2019. Usia Talia masih 4 bulan waktu itu. Bayi umur segitu, apakah bisa tantrum? Tolong dijawab dong, Kak. Ya, karena setahu aku yang namanya bayi itu belum ngerti namanya tantrum. Belum bisa dia marah-marah, belum bisa dia ngamuk-ngamuk. Sampai kayak gini katanya, ya.
Apakah kamu sudah kehabisan bahan untuk menjawab pertanyaannya Dengsu, sehingga kamu sekarang berusaha untuk geser kasus ini ke Onyo? Ya, karena kamu tahu si Onyo nggak pernah ngebelain kamu. Sama aja di sini, entah itu secara langsung atau tidak secara langsung, kamu punya niat untuk menjatuhkan Onyo. Yang disalahin RO, Onyo, netizen, terus diri kamu nggak salah. Kamu tahu nggak? Kamu sadar nggak? Dari semua hal ini terjadi, dari kerisuan ini semua terjadi, ya dari kekacauan ini terjadi, dikarenakan siapa? Kamu sadar nggak? Semua gara-gara kamu. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Inilah kenapa saya selalu mengingatkan hampir dalam setiap video saya, buat kalian yang punya pasangan toksik, siapkanlah bukti-bukti yang kuat. Kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin ketoksikan pasanganmu. Bukti-bukti KDRT, bukti-bukti kekasarannya, bukti-bukti perselingkuhannya, screenshot, foto, video yang menunjukkan bagaimana sifat asli dari pasanganmu yang toksik ini kalau sama kamu. Karena di luar sana, dia tuh kelihatan seperti malaikat. Hanya kepada kamulah dia seperti iblis. Karena saat kamu berhasil lepas, dia akan memfitnahmu habis-habisan. Dia akan menempatkan dirinya sebagai korban dan kamulah penjahatnya. Dan dalam hal ini, udah pasti kamu akan kalah. Karena mereka itu pandai bersandiwara. Mereka itu pintar memutarbalikkan fakta, ahli manipulasi dan mencari simpati. Jadi saat kamu memutuskan untuk melepaskan diri dari pasanganmu yang toksik, sebelum kamu lepas, kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin. Hal itu nanti akan sangat berguna saat kamu mau menggugat cerai atau mau menggugat hak asuh anak. Dan kedepannya mereka itu pasti menjelanjahkan kamu kepada semua orang, termasuk kepada anakmu sendiri. Dan bila saat itu tiba, kamu sudah tidak perlu berbantah lagi. Kamu tinggal mengeluarkan bukti-bukti foto dan video yang menunjukkan kebusukan, kejahatan, keiblisan mantanmu itu. Lepas topeng malaikatnya dan tunjukkan kepada semua orang, kepada anakmu, kepada seluruh dunia, wajah iblisnya yang kejam. Jadi baru aja kelar nonton podcastnya Bang Ruben Onsu, yang dimana dia itu podcast duluan daripada mantannya. Jujur, di sini gue bener-bener respect banget sama si Bang Ruben Onsu. Ini ibaratnya Bang Ruben itu nggak menggambarkan karakter seorang Leo banget. Ini definisinya udah Leo yang udah super duper bijak banget. Kenapa? Karena ada beberapa statementnya beliau yang berpendapat gue nggak masalah deh, ibaratnya kalau gue harga diri gue itu bener-bener jatuh banget di depan mata anak gue, tapi gue pastikan kalau komunikasi gue sama anak gue itu gue mau bener-bener dijalin dengan sangat baik. Bro, respect banget, ini laki banget. Ini definisi yang ibaratnya udah nggak mentingin egonya dia, tapi udah bener-bener mentingin anaknya banget, kebahagiaan anaknya. Ini the real family man person banget, sumpah. Dan satu hal lagi, kalaupun ya banyak statement yang berpendapat, oh Bang Ruben ini kayak A, I, U, E, O dengan gayanya kayak gimana-gimana. Weh, perlu diingat ya, itu namanya cuma gimmick. Dan satu hal lagi, itu di dunia entertainment it's normal. Karena semua orang itu punya pencitraannya masing-masing, tapi perlu diingat belum tentu itu juga ada di dunia nyata sekalipun. Karena itu kan bisa kayak panggung doang ya. Ibaratnya ini kan cuman kayak ya udah settingan doang juga. Dan lagi pula nih ya, dia itu bagi gue yang mendefinisikan kalau dia itu orang yang bertanggung jawab, gimana cara dia tetap taking care keluarganya dia walaupun dalam keadaan yang benar-benar tidak mengenakan atau dalam situasi yang in the deep shit banget. Nggak semua orang punya kemampuan untuk tetap tenang dan legowo. Dan bagi gue, beliau keren. Kalau saya pribadi melihat persoalan ini, yang paling menarik justru bukan siapa yang paling banyak bicara, melainkan bagaimana setiap pernyataan selalu memunculkan gelombang reaksi baru dari masyarakat. Begitu satu pihak menyampaikan versinya, tidak butuh waktu lama sebelum pihak lain, kreator konten, ataupun netizen memberikan tanggapan yang akhirnya membuat persoalan semakin panjang. Saya rasa inilah yang sedang terjadi dalam polemik Ruben Onsu dan Sarwenda.
Publik seolah disuguhkan potongan-potongan cerita dari berbagai sudut pandang. Ada yang merasa simpati kepada Ruben, ada yang mendukung Sarwendah, dan ada juga yang memilih berada di tengah karena merasa belum mengetahui keseluruhan cerita. Menurut saya, sebagai penonton, kita harus menyadari bahwa apa yang beredar di media sosial seringkali hanyalah sebagian dari kenyataan. Kita melihat potongan video, kutipan, atau cuplikan podcast yang belum tentu menggambarkan keseluruhan peristiwa. Karena itu, sangat mudah bagi kita untuk terbawa emosi apabila hanya mengandalkan satu sumber informasi. Saya juga melihat bahwa dalam kasus seperti ini, media sosial memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu kalimat saja bisa dipotong, dibagikan ke berbagai platform, lalu ditafsirkan dengan cara yang berbeda-beda. Akibatnya, opini publik bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Hari ini seseorang mendapatkan simpati, besok bisa saja menjadi sasaran kritik. Begitu cepatnya arus informasi membuat kita perlu lebih berhati-hati sebelum mengambil kesimpulan. Kalau berbicara mengenai hubungan rumah tangga, saya pribadi selalu beranggapan bahwa tidak ada orang luar yang benar-benar mengetahui apa yang terjadi di balik pintu rumah seseorang. Apa yang ditampilkan ke publik belum tentu sama dengan kenyataan sehari-hari. Begitu pula sebaliknya. Karena itu, saya memilih untuk tidak mudah percaya kepada satu narasi saja tanpa adanya bukti yang benar-benar kuat. Yang saya soroti justru adalah bagaimana polemik ini berkembang menjadi konsumsi publik yang begitu besar. Setiap hari muncul video baru, analisis baru, komentar baru, bahkan reaksi dari kreator lain. Hal ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap kehidupan figur publik. Namun di sisi lain, kita juga perlu menyadari bahwa semakin besar perhatian publik, semakin besar pula resiko munculnya spekulasi. Saya pribadi lebih tertarik mengamati bagaimana masing-masing pihak membangun narasi mereka di depan publik. Cara seseorang berbicara, memilih kata-kata, menjelaskan kronologi, maupun merespons kritik tentu akan dinilai oleh masyarakat. Namun penilaian itu tetap merupakan opini publik, bukan keputusan hukum maupun kebenaran yang sudah pasti. Menurut saya, netizen juga memiliki peran yang sangat besar. Di era sekarang, komentar di media sosial seringkali mampu membentuk persepsi banyak orang. Bahkan sebelum ada klarifikasi lengkap, seseorang sudah bisa mendapatkan dukungan atau justru menerima hujatan dalam jumlah besar. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup memprihatinkan, karena opini publik seringkali terbentuk lebih cepat daripada fakta yang benar-benar terverifikasi. Saya juga ingin mengingatkan bahwa ketika ada persoalan keluarga yang menjadi konsumsi publik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh dua pihak yang berselisih. Orang-orang di sekitar mereka juga bisa ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu, menurut saya, semua pihak sebaiknya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Kalau saya melihat dari sudut pandang seorang penonton, justru yang paling penting adalah bagaimana persoalan ini pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik tanpa terus-menerus memancing konflik baru. Karena semakin panjang polemik berlangsung, semakin banyak pula opini yang berkembang, dan semakin sulit bagi masyarakat untuk membedakan mana informasi yang benar-benar berdasarkan fakta dan mana yang sekedar asumsi. Sebagai kreator reaksi, saya juga merasa penting untuk mengingatkan bahwa konten seperti ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi, bukan alasan untuk menyerang siapapun. Kita boleh memiliki pendapat yang berbeda, tetapi tetap harus menghormati orang lain dan menghindari penyebaran informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Pada akhirnya, waktu biasanya akan menjawab banyak hal. Fakta yang kuat akan bertahan, sedangkan informasi yang tidak didukung bukti biasanya akan terkoreksi dengan sendirinya. Karena itu, menurut saya, kita tidak perlu terburu-buru menghakimi siapapun hanya berdasarkan potongan video atau narasi yang beredar di internet. Nah, sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Setelah menyaksikan video tadi, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian melihat ada hal yang menarik untuk didiskusikan? Apakah menurut kalian polemik ini masih akan berlanjut atau justru akan segera menemukan titik terang? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Perbedaan pendapat itu wajar, asalkan disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kalian
kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Analisis Sengit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya sangat menghargai waktu yang kalian luangkan untuk mengikuti pembahasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam menyikapi setiap informasi yang beredar di media sosial. Terima kasih dan sampai jumpa.